Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Saya yakin bahwa semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu terkait dengan persoalan serius tentang seleksi P3K 2023. Nah, di sini disampaikan bahwa masalah serius seleksi P3K 2023, kapan pengangkatan honorer tuntas? Asli parah. Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya ini perlu kita tanggapi secara serius dan kita tanggapi secara positif. Mengenai seleksi P3K 2023 itu sudah dilaksanakan dan sudah diumumkan. Ada yang berhasil lulus dan ada juga yang belum dapat rezeki untuk tahun 2023 tahun ini. Tapi satu hal yang perlu kita pegang bahwa janji pemerintah sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa honorer segera tuntas paling lama Desember 2024. Nah, mengenai hal ini Bapak Ibu, mari kita ikuti saja informasinya supaya tidak penasaran. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta memuat satu informasi penting yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer setanah air. Program pengangkatan jutaan honorer jadi P3K yang harus kelar akhir Desember 2024 menghadapi masalah serius dan sangat serius. Sejumlah masalah yang muncul pada seleksi P3K 2023 memperlihatkan ada persoalan di tingkat regulasi dan pendataan honorer yang kacau. Nah, ada apa dengan itu Bapak Ibu? Kita ikuti terus informasi berikut. Di level regulasi, muncul protes soal afirmasi yang dijanjikan pemerintah jika honorer melamar di instansi tempatnya mengabdi selama ini. Nyatanya, meski melamar di instansi tempat bekerja, banyak honorer yang tidak lulus seleksi P3K 2023 lantaran formasinya sangat minim. Sebaliknya, tidak sedikit yang melamar di instansi lain justru lulus. Namun dampaknya honorer yang sudah mengabdi di instansi tersebut tersingkir alias gagal lantaran harus bersaing dengan honorer dari instansi lain. Nah, tentu itu adalah merupakan satu problematika dalam seleksi P3K 2023, yang mana honorer yang tergeser akibat honorer lain dari instansi lain masuk ke instansinya itu juga adalah merupakan satu hal yang membuat Bapak Ibu honorer di instansinya itu cemburu. Ada apa? Karena memang mereka tergeser, ya, karena memang ada honorer lain di melamar di instansinya berhasil lulus. Tapi mereka yang ada di instansi tersebut tidak lulus. Kemudian pembatalan kelulusan P3K 2023 di sejumlah daerah antara lain disebabkan masa kerja honorer kurang dari 2 tahun. Padahal sudah jelas persyaratan pendaftaran ialah masa pengabdian minimal 2 tahun. Kok bisa lolos tahap seleksi administrasi, ikut seleksi, dan dinyatakan lulus, meski akhirnya dibatalkan? Itu juga adalah satu problem yang dihadapi oleh seluruh honorer dan menjadi sorotan kepada pemerintah dalam hal ini adalah Panselnas. Gejolak honorer di sejumlah daerah yang melakukan aksi tolak hasil seleksi P3K 2023 juga menggambarkan ada masalah serius yang harus segera dituntaskan. Jika audit data honorer belum beres, maka pada pengangkatan tahap berikutnya, masalah yang sama akan terus muncul.
Maka sebaiknya hal ini pemerintah wajib melakukan satu gebrakan ya supaya persoalan yang timbul itu segera tuntas. Kondisi ini akan menciptakan peluang emas bagi honorer bodong atau yang asli tetapi masa kerja belum memenuhi persyaratan. Sedang honorer yang nyata-nyata sudah lama mengabdi hanya bisa mengelus dada memperpanjang masa kesabaran karena mereka tersingkir oleh karena honorer baru. Wajar jika Ketua Forum Honorer Kategori 2 Tenaga Administrasi Andi Mileni Kahar menyampaikan protes keras terkait dengan hal ini. Dia mengungkapkan banyak honorer teknis administrasi baik kategori 2 atau K2 maupun non kategori 2 yang melamar di instansi tempatnya tidak lulus seleksi P3K 2023 lantaran formasinya minim. Nah, tentu ini adalah persoalan dari Pemda atau pimpinan instansi yang mengusulkan formasi sangat minim. Sebaliknya, honorer kategori 2 maupun non kategori 2 yang pindah ke instansi lain malah semuanya lulus. Dia merasa heran dengan kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau kebijakan Kemenpan RB tersebut. Katanya honorer harus melamar di instansinya agar tetap mendapatkan afirmasi. Kalau melamar di instansi lain, maka dijadikan pelamar umum, kata Sean, sapaan akrabnya kepada jpner.com pada hari Jumat 29 Desember. Sean menegaskan, jejak digital pernyataan pejabat Kemenpan RB mengenai hal tersebut masih ada. Sean mengaku menyesal menaati aturan main pemerintah karena berpikir akan aman. Nyatanya dia malah tidak lulus padahal nilainya tinggi. Penyebabnya karena formasi yang diperebutkan Sean di instansi tempatnya mengabdi sangat sedikit, tidak sebanding dengan jumlah honorer. Kalau tahu pindah instansi bisa masuk formasi khusus, asli tempo hari saya pindah. Tidak mau melamar di kantor saya yang kuotanya hanya satu cetusnya. Dia mengaku masih teringat jelas pernyataan pejabat Kemenpan RB saat sosialisasi bahwa honorer yang pindah instansi tidak akan diberikan afirmasi. Hal itulah yang membuat Sean dan rekan-rekannya tetap bertahan. Namun ada juga yang melamar keluar instansi dan semuanya lolos. Asli parah, tidak komitmen, pembohongan publik, kami yang mematuhi aturan malah dirugikan, ucapnya. Inilah unek-unek dari Ketua Forum Honorer ini yang disampaikan melalui informasi ini. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang perlu disikapi oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenpan RB, BKN, dan Panselnas terkait dengan pelamaran P3K 2023 lintas instansi. Semoga persoalan honorer semuanya bisa tuntas sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan pemerintah paling lama Desember 2024. Demikian informasinya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.